Di sesi berikut ini, pada kesempatan kali ini, kita mendapatkan kesempatan langsung untuk bisa bertanya jawab kepada narasumber kita. Untuk Ayubes Pak ya, kalau kita gunakan untuk penderita diabetes, ya saya pernah mendengar dari beberapa praktisi keling bahwasanya untuk Ayubes itu hanya boleh dipergunakan kepada orang penderita diabetes yang dia sudah tinggi kadar gula darah dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya itu digunakan pada penderita diabetes yang kebetulan dia sedang dalam kondisi normal, itu bisa menyebabkan disudrop atau kadar gulanya menurun drastis. Jadi sebenarnya fungsi Ayubes ini untuk memperbaiki pankreasnya atau hanya sekedar untuk menurunkan kadar gula saja Pak? Ayubes is for people with diabetes. Ayubes untuk diabetes. Ayubes helps in both. Actually, it is for type 2 diabetes. Untuk tipe 2 diabetes. But people with type 1 diabetes, those who are insulin, when they take Ayubes, Ayubes enhances the action of insulin. Ayubes juga meningkatkan produksi insulin. You know our group managing director, Mr. Darren Go. Do you know him? Apa Anda kenal group managing Mr. Darren Go? Do you know him? He does not have diabetes. Dia tidak memiliki diabetes. But he like to drink Nescafe in the can. Cold coffee. Dia sering minum kopi. 5-6 cans. 5 atau 6. So he's scared that he may get diabetes. Dia takut terkena diabetes. Just to counter the effect, he takes Ayubes. Hanya untuk mengkontrol diabetes, dia minum Ayubes. So in the family, if somebody, your father, mother or grandfather, grandmother have diabetes. Jadi jika di keluarga Anda ada kakek, nenek, ayah, ibu atau nenek moyang Anda punya diabetes. And if God willing, if you do not have diabetes. Dan supaya Anda tidak terkena diabetes. Then too you take one capsule as maintenance. Anda bisa meminum 2 kapsul untuk menjaga. To prevent diabetes. Untuk mencegah diabetes. Coming to your question, sir. Those who have diabetes, when they take Ayubes, the sugar level will go down. Saat minum diabetes itu Ayubes dia akan turun gula darahnya. But people with diabetes, they should not stop what they are taking. Along with that, they should take Ayubes. Jadi tapi orang-orang yang terkena diabetes tidak boleh menstop mengkonsumsi obat dokter. Minum bersama dengan Ayubes. Ya? Oke. Oke, thank you Mr. Pam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan gini dok, apakah Ayurveda itu bisa untuk saraf kejepit itu ya dok ya? Dalam bahasa itunya nggak tahu saya. Bisa nggak Ayurveda bisa membantu saraf kejepit gitu? You can take Ayu Artis and Ayu Light. Ya, terima Ayu kasih. Artis and Ayu Light. Do not have sour food. Ya. Sour food. Jangan minum yang asam, jangan makan yang asam-asam. Vinegar, no sour food. Have lots of water. And no ice cold food. No ice. Jangan minum makan es. Yeah. Ayu Artis and Ayu Artis Light. dan Ayu Light. And if he has uric acid, you give Ayurin. Dan jika punya asam urat, berikan juga Ayurin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah produk Ayurveda bisa untuk menyembuhkan batu empedu? Terima kasih. Ayurin and Ayu Light. And those who have gallstone, you don't have red meat. Ayurin dan Ayu Light, tapi kurangi makan daging yang warnanya merah. Have light food. Apa? Light food. Not very heavy, oily food. Makannya yang lembek-lembek. Saya ada pasien saya seorang sakit basir ya, basir luar yang sudah berat. Selama ini sudah minum Ayurin, Ayulak serta propolis. Tapi Kok Ayurin Bu? Ayuroid, Ayulak dan propolis. Tapi sampai saat ini belum juga lekas. Sudah berapa lama minumnya Ibu? Sudah kira-kira 2 bulan. 2 bulan. Ya. See, if it is not better, then it may not have got worst. Okay. It may not have got worst. Iya. Jika tidak itu sebenarnya dapat menjadi lebih buruk, Ibu. You know why? Because no diet control. Karena tidak ada atur pola makan di situ. If you have boasir and you have chilies with ayuroids, no good.
Jika Anda terkena wasir, Anda minum ayuroid tapi makan yang pedas-pedas, itu tidak akan bekerja. Very simple. And number 2, the dosage they are not taking regularly. 4 days they will take, 1 day they will not take. Again they will start, so they should be regular and diet control. Harusnya minumnya teratur juga, jangan minumnya putus-putus, Ibu ya. Seperti itu. Okay. Terima kasih. Saya ingin menanyakan komposisi atau kenapa Ayuvigo dan Ayurveda perbedaannya saya belum begitu jelas untuk sasarannya. Kalau laki-laki itu Ayuvigo, kemudian perempuan untuk Ayurveda. Itu jadi letak tujuannya, sasarannya itu di mana dan komponen apa yang bisa masuk ke situ? Kenapa dibedakan laki dan perempuan? Dan untuk sebaiknya untuk tindakan preventif itu harus berapa minumnya, dosisnya? Very good question. Yeah, you may sit please. Very good question. Bapak bisa duduk, pertanyaan yang bagus sekali. What is the man's problem? Apa masalah laki-laki? Man's problem is low sex drive, Tidak memiliki gairah seksual, stress. stres. Ayurveda takes care of the low sex drive and takes care of the stress. Ayurveda merawat, meningkatkan gairah seksual dan mengurangi stres. What is the woman's problem? Apa masalah wanita? Problem with calcium and iron, Masalah dengan kalsium dan besi, discharge problem, menstruasi, period problem, periods, monthly periods, oh ya, menstruasi ya, menstrual problem and menopausal problem. dan menopause. Ayurveda takes care of those problems. Ayurveda memperbaiki masalah-masalah tadi. For dosage for healthy people, you take 2 and 2, morning and evening. Untuk menjaga daya tahan tubuh sebaiknya minum pagi 2 dan malam 2. Along with Ayulite 2 and 2. Bersama dengan Ayulite, pagi 2, malam 2. Okay? Before I finish, I will tell you, 1 month back I was in Keling, Philippines. Sebelumnya saya pernah ada di Keling, Filipina. And we were having like this question answer session. Kita punya sesi tanya jawab seperti ini. There were about 90 people. Excuse me? 90 people were there. Ada sekitar 90 orang. And one lady asked me, can I ask you a question? Dan seorang wanita bertanya pada saya. I said, go on, please ask. Saya tanya silakan. This I'm sharing my personal experience with you. Saya ingin membagikan pengalaman saya kepada Anda. You know what she asked me? Anda tahu apa yang dia tanyakan? Why is your nose so long? Kenapa hidung Anda begitu panjang? Begitu mancung? I told her I have to ask my mother and father. Saya akan tanyakan pada ayah dan ibu saya. Her friend asked me, Teman saya tanyakan saya, do you put Ayurveda in your nose? adakah obat untuk Ayurveda untuk hidung? Okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih.